warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan secara singkat geografi Ibnu Majah. Perkenalkan, saya Lailatul Zahira akan menyampaikan materi pertama, yaitu biografi Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi bin Majah Al-Qazwini Al-Hafiz, atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Majah, adalah seorang ulama hadis yang telah mengumpulkan hadis dengan kunyah Abu Abdullah. Dan untuk karyanya yang paling dikenal adalah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab ini termasuk ke dalam kelompok Kutubus Sittah. Baiklah, untuk kelanjutan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Julita. Saya di sini ingin melanjutkan cerita mengenai biografi Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah merupakan salah satu imam yang terkenal yang memiliki kitab As-Sunnah. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah atau 209 Hijriah di daerah Turki, yaitu salah satu kota yang terkenal di kawasan Irak. Sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya Yazid yang dikenal dengan sebutan Majah Maula Maula. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, pendapat pertamalah yang paling sahih. Kata Majah adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Mutia Dewi akan melanjutkan biografi dari Imam Ibnu Majah. Jadi, Imam Ibnu Majah itu mulai menginjakkan kakinya di dunia pendidikan sejak ia masih remaja. Dan beliau itu mulai menekuni di bidang hadis saat ia berusia 15 tahun, dan pada kala itu beliau berguru kepada guru ternama yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi yang wafat pada tahun 233 Hijriah. Bakat dan minat yang dimilikinya akhirnya membawa Imam Ibnu Majah berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadis. Sepanjang hayatnya, beliau telah mendedikasikan jiwa dan pikirannya dengan menulis beberapa buku Islam seperti buku tafsir, hadis, sejarah, dan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Rama akan melanjutkan materi tentang biografi Imam Ibnu Majah. Dalam bidang sejarah Imam Ibnu Majah, beliau menulis buku At-Tarikh yang mengulas sejarah atau biografi para muhadis. Dalam bidang tafsir, beliau menulis buku Al-Quran Al-Karim. Dalam bidang hadis, beliau menulis buku Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah mengadakan rilat dalam rangka menuntut ilmu. Beliau pun meneliti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut. Maka beliau pun harus meninggalkan negerinya untuk mendengar hadis dan menghafal ilmu. Guru-guru beliau adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, Jabarah bin Al-Muhallas, Mushab bin Abdullah Az-Zubair, Sulaib bin Sa'id, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Ram, Ibrahim bin Munzir Al-Hisami, Muhammad bin Abdullah bin Umair, Abu Bakar bin Abi Saibah, Hisham bin Ammar, Abu Sa'id bin Al-Asyad. Luasan ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu bergerak dalam majelis yang beliau dirikan. Mereka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya. Di antaranya mereka adalah Muhammad bin Isa Al-Abhali, Abu Tayyib Ahmad Al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid Al-Fahmi, Ali bin Ibrahim Al-Qadhan, Ishaq bin Muhammad, Muhammad bin Isa As-Sifar, Ali bin Sa'id Al-Arsyadi, Ibnu Sibula, Wajdi Ahmad bin Ibrahim. Adapun pujian-pujian terhadap Imam Ibnu Majah. Pujian yang pertama datang dari Al-Hafiz Al-Khalili. Ia menuturkan bahwa Imam Ibnu Majah adalah seorang psikomobil muttafaq alaih, dapat dijadikan sebagai hujjah dan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan hafalan. Pujian yang kedua datang dari Al-Hafiz Az-Zahabi. Ia menuturkan bahwa Imam Ibnu Majah adalah seorang hafiz yang agung, hujjah, dan ahli tafsir. Pujian yang ketiga datang dari Al-Mizzi. Ia menuturkan bahwa Ibnu Majah adalah seorang hafiz dan pemilik kitab As-Sunnah serta memiliki karya-karya yang bermanfaat. Pujian yang keempat datang dari Ibnu Katsir. Ia menuturkan bahwa Ibnu Majah adalah pemilik kitab As-Sunnah yang mansyur. Karya-karya Imam Ibnu Majah yaitu kitab As-Sunnah yang merupakan salah satu kutubus sittah atau 6 hadis pokok. Kitab tafsir Al-Quran, kitab yang besar manfaatnya seperti diterangkan oleh Ibnu Katsir. Kitab Tarikh yang berisi sejarah masa sahabat sampai Ibnu Majah.